Guru SMP Negeri 9 Solo. Ini nanti kalau saya sampaikan secara mendetail nanti waktunya terlalu lama, dan saya ambil yang poin-poin penting saja, karena satu dengan yang lain ada kesinambungan, ada saling hubungannya. Kita sudah tahu bahwa untuk proyek P5 dari perencanaannya dimulai dari membentuk tim fasilitator dulu sudah dibentuk Pak Tarito nggih, membentuk tim-tim atau kelompok-kelompok proyek P5. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, sudah kita tentu siap. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi tema alokasi waktu. Lah ini mungkin Bapak Ibu apa kui dimensi tema alokasi waktu. Ini saya juga baru dapat dari ini Kepala Bandar Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang langsung saja bahwa dimensi ini sudah ditentukan dari sana. Jika kita orang mikir, oh dimensi seperti apa? Dimensi ada, nanti ada di bawah dimensi ada elemen, ada sub elemen. Nah nanti masuknya pada dalam aplikasi ini. Ini saya peroleh belum lama, juga saya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini nanti dimasuknya di sini nih, ya Bapak Ibu. Kemarin sudah saya share dan ini saya perbaiki lagi, belum saya share. Yang berikutnya, dalam P5 kita sudah hafal, saya kira ada 7 proyek. 7 proyek profil pelajar Pancasila, ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan teknologi, kewirausahaan. Kemarin yang sudah kita ambil yaitu yang kewirausahaan sudah kita jalankan, tapi itu ya yang penting melaku, perencanaan, modul dan seterusnya belum, penilaiannya juga belum. Kemudian yang kedua nanti kita ambil temanya ada suara demokrasi ya Pak Reto. Nah, pemilihan ketua OSIS untuk di sini nanti sudah ada dimensi, sudah ada temanya, sudah ada yang saya sampaikan tadi. Ini. Jadi ada dimensi, di bawahnya nanti ada elemen, sub elemen, ini sudah ada di sini semua. Sudah saya share. Ya, untuk dimensi ada beberapa 5 elemen ini yang sudah saya blok biru ini elemennya. Yang untuk dimensi saya berikan contoh, nanti bisa dibuka ya, sudah saya share. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini elemennya meliputi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan seterusnya. Nah, akhlak beragama dan seterusnya ada penjelasannya di bawahnya ini. Dan seterusnya. Nanti silakan dibaca. Kemudian untuk modul kemarin saya juga sudah memberikan contoh-contohnya, atau mungkin belum saya ada, baru banyak yang sudah saya download. Contoh dari modul proyek P5 yang terdiri dari tema, fase, durasi kegiatan, tujuan, aktivitas, asesmen, dan seterusnya. Ini kemarin sudah saya share beberapa hari yang lalu, atau mungkin setelah dapat dari K3S langsung saya teruskan. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang asesmen proyek, ini ada 5 ini. Ada pertimbangan keragaman kondisi dan seterusnya, nanti silakan dibaca sendiri. Nah, yang penting ini ada dokumentasi kegiatan P5 yang terdiri dari nanti ada jurnal untuk mendokumentasikan kemarin,
kita mungkin baru foto-foto. Jurnal itu kumpulan dari kegiatan, daftar, dan seterusnya. Kemudian portofolio, rubrik. Kalau rubrik nanti ada apanya, skala nilainya, ada assessment-nya. Kemudian untuk contoh rapot proyek, nah ini kita tidak meniru dari SMP 9, tapi ini saya dapatkan nanti. Nah ini yang penting dari sini. Yang pertama ini dari identitas dulu, tulis lengkap. Nanti ini di copy tiap kelas satu. Ini ada fase, kelas 7, ada seterusnya yang saya bilang putih ini tidak di password, ini tidak diisi. Kemudian ke judul proyek, satu tahun kan ada 3. Yang saya cari kemarin belum ada pilihannya, sekarang udah ya ini belum ada pilihannya 3, pilih ada 7. Ya. Judul proyek pertama kewirausahaan, nanti yang kedua suara demokrasi, yang ketiga apa? Kalau yang kemarin belum ada listnya, ini sudah saya tambahin list, tinggal Bapak Ibu nanti milih yang akan dikerjakan pada proyek kedua. Nanti kalau bisa ya bulan November, sedangkan yang proyek ketiga pada semester 2. Kemudian dari proyek, ini data siswa, saya kira nanti bisa di copy. Ini saya berikan contohnya yang kelas 7A. Ya, list NSN peserta didik bisa di copy paste dari data aplikasi nilai atau dari data saya. Kemudian yang pertama proyek 1. Proyek 1 kewirausahaan, ini sudah link langsung muncul ini. Dari kewirausahaan kita lihat input datanya dulu. Ini. Tadi dari dimensi, nah dari sini dimensi kewirausahaan kita cari paling bawah. Dimensi kewirausahaan kita cari. Nah di sini ada dimensi dan seterusnya. Ini sudah ada listnya ini. Ya, orang sangat merasa bingung karena boleh. Dimensi kewirausahaannya apa saja? Ada gotong royong, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif. Dimensi karena kewirausahaan kemarin itu dilakukan secara bersama-sama antara siswa dalam satu kelas, maka saya ambilkan contoh saja dimensinya gotong royong. Ya, dari proyek 1 kewirausahaan, dimensi gotong royong. Kemudian elemennya, nah ini tinggal juga pilih. Elemen 1 ada kolaborasi, kepedulian, berbagi. Nah, kemarin yang lebih tepatnya untuk apa itu kolaborasi. Kemudian sub elemennya tinggal pilih. Nanti ini akan capaian fase langsung otomatis muncul. Kemudian dimensi kedua, paling tidak ini ya 3 dimensi aja, jangan terlalu banyak. Dimensi nanti malah kangenan. Dari contoh dari Bu Dia kemarin hanya kita ambil 3 dimensi. Yang kedua dimensinya mandiri. Nah, mandiri nanti elemennya ini sudah ada muncul. Pemandiri dan situasi yang diharapkan, regulasi diri. Ini sudah pilih sub elemennya. Nanti akan muncul capaian fase D. Kemudian yang ketiga, ini kita pilih saja 3 dimensi. Yang ketiga adalah kreatif. Kreatif berarti anak kemarin kan pintar ya, anak yang gak ingin apa yang malah
bapak ibu guru dan tukang masak kalah. Tuku buntelnya juga sosis, gawe ini piye kita tanya, beli pak, neng di neng toko aja, padahal saya belum pernah tahu itu. Tunggu buntel sosis atau apa itu, jadi langsung masak, itu 15.000 customernya. Berarti ada kreativitas. Ini untuk input dimensi. Kemudian setelah input dimensi, penilaian. Ini karena langsung muncul sini. Penilaiannya, ini karena kita ngambil 3 dimensi, ya yang muncul yang 3. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu naik kopian dan malah bingung. Ya, kita ambil 3 dimensi, gotong royong, yang muncul mandiri, kreatif. Terus kita nilainya, nah ini, tulis saja. Ada keterangan kalau BB itu baru berkembang, BB, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, nilainya hanya seperti itu. Terus yang terakhir sangat berkembang. Nah harapannya ada ini ya bernilainya antara BSH kalau SB. Nah orang kebantu tenan ya NB. Sebenarnya merdeka ini ditentukan nilainya ya kayak seperti nilai yang pengetahuan, boleh nilai di bawah KKN dan kursilah, tapi nyatanya ya banyak yang di atas, seperti itu. Ini untuk nilai saya ambilkan contoh ini 1, misalnya yang kedua MB, yang ketiga ada MB. Dimensi yang kedua misalnya SB. Dimensi yang ketiga BSH. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat raportnya seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Tadi nomor 1 A bisa. Ini raport yang karena yang kita isi tadi baru proyek 1. Proyek 2 belum kita isi, sehingga belum muncul. Proyek 2 kan besok apa itu? Ke suara demokrasi. Baru nanti akan muncul ini. Kemudian nilainya ini sampai halaman raport yang kedua ini. Kewirausahaan nilainya nanti BSH. Terus yang kreatif SB. Nah ini yang nomor apa yang dua tadi. Dan nanti berbeda, bentuk mungkin antara rapor 1 yang sekelas ini dengan Solo, atau mungkin nanti yang e-raport untuknya, karena belum rilis nih Pak Adi, belum, yang e-raportnya belum muncul. Jadi ini harus menjaga nih, semoga ini penilaiannya ya seperti itu. Kalau yang e-raport nanti lebih praktis lagi, tinggal klik-klik tinggal milih. Kemudian untuk nilai, kan tiap guru menilai, dan ini bukan merupakan terpisah apa terintegrasi semua mapel, sehingga tidak muncul lagi apakah ini guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Korea, tidak. Karena proyek P5, maka nilainya itu ya tidak tematik, nah, tidak tematik. Nah, terus kalau yang satu menilai MB, yang satu BSH dan seterusnya, dalam satu kelas kan gurunya ada 10. Maka nanti diambil yang terbanyak. Misalnya A bisa Yahro, itu nilai yang terbanyak apa? Yang terbanyak misalnya BSH berkembang sesuai harapan, ya nanti yang diisikan itu dari 11 itu 11 mapel. Yang 11 mapel memberikan
perbandingannya imbang nanti 5 dengan 6. Nah yang 6 itu nanti ya ini. Untuk selanjutnya deskripsi proyek ini sudah ada contohnya. Bapak Ibu nanti mengetik ini, diambil contoh dari sini. Sudah diberikan contoh. Proyek ini adalah proyek pertama kelas 7. Proyek ini diharapkan membangun 3 dimensi. Nah, dimensi yang kita pilih tadi kan profil pelajar pantau, yaitu gotong royong, kepedulian, persepsi sosial. Pada proyek ini pelajar mandiri dalam berwirausaha kreatif, membuat makanan inovasi baru. Contohnya begitu. Ini kita sendiri nanti. Nah, contoh di circuit 2 ya tersesuai dengan temanya apa? Temanya apa? Suara demokrasi. Nanti ya tentang suara demokrasi. Proyek pertama, anak untuk pemilihan ketua OSIS diharapkan anak yang memiliki atau diharapkan dapat membangun dimensi apa dalam suara demokrasi itu. Diketikkan di sini. Dan seterusnya sampai 3 proyek. Proyek ketiga mestinya nanti semester 2. Kita lihat lagi contohnya ini. Ini yang suara demokrasi, berakhlak, beragama. Kemudian dimensinya nanti pilih lagi yang kedua apa? Mandiri, bernalar kritis atau apa? Misalnya bernalar kritis untuk demokrasi. Elemennya menganalisis dan mengevaluasi penalaran, tiga pilih. Terus subelemen sama, langsung muncul ini. Capaian fase muncul. Nah nanti kita yang ketiga, misalnya dimensinya kebinekaan tunggal, elemennya komunikasi dan interaksi antar budaya, sub elemennya berkomunikasi antar budaya. Setelah ini kita isi lagi nilai input data pada proyek kedua. Dan kemudian kita isi nilainya. Nah, nilainya itu tinggal nilai berapa? Yang seperti tadi yang pada proyek pertama tadi. Nah nanti harapannya kalau sudah rampung, raportnya hanya akhir tahun. Raportnya hanya akhir tahun. Terus jangan lupa juga catatan proses ini ditulis masing-masing antara proyek 1, proyek 2, proyek 3. Ini mencatat apa ya, per individu. Nah, per individu harus benar-benar catat. Kelihatannya merdeka tapi lebih rumit. Merdeka ini lebih rumit ini. Saya penilai. Tematiknya bocah ini data ini apa? Data mengerjakan proyek ini DP aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara. Itu kan tiap hari harus dicatat, diamati. Maka yang paling aktif berarti yang nanti ada catatan paling banyak. Ya. Ini catatan proses kedua. Ini juga harus dicatat semua di sini. Jadi ini jangan lupa untuk deskripsi proyek 1, 2, 3. Kemudian catatan proses ini per individu tiap tatap
terbuka, yang aktif, yang tidak, dan seterusnya. Muat ya? Merdeka. Di sini gua apa Gue laporan. Nah, itu kan kamu tuh gajinya. Ini Bapak Ibu Guru yang kita lihat secara garis besarnya itu. Ya, dimensi dan seterusnya ini asalnya ini dari jadi kita tidak membuat sendiri. Dari keputusan Kepala Badan Standar Nasional nomor 009 HKR tahun 2022. Ini sudah saya share baru saja dan aplikasinya nanti bisa saya share lagi yang sudah saya perbaiki tadi. Nah, yang kemarin yang saya share untuk identitas sekolah belum ada list ini, list proyek. Jadi yang kemarin Bapak Ibu ngetik manual. Nah, yang ini ngetik manual. Sekarang tadi malam saya tambahkan ini temanya. Ini sudah ada 7 tema. Tinggal klik pilih. Makanya Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan, semoga ada gambaran yang tambah rumit. Gambaran tambah rumit. Aplikasinya ya seperti itu. Mungkin nanti semoga setelah Dapodik dirilis aplikasi rapor Merdekanya nanti lebih mudah dan lebih simpel. Barangkali ada mungkin yang bertanya untuk aplikasi ini kan gampang. Ya, saya agak rada rumit ini. Catatan proses ini memang harus benar-benar diamati tiap hari. Benar. Diamati. Atau nanti bisa saja bagi tugas guru si A nyatakan kelas 7A, B 7B dan seterusnya. Karena KB guru misalnya mencatat mulang hitung kelas, yang itu kan membuat ya dibagi nanti, tolong ya Pak Rita nanti ya untuk pengisian catatan proses yang ini, catatan proses nanti dibagi saja, sehingga hanya satu, nanti ya sudah mewakili semuanya. Dan nanti bisa kalau belum paham juga nanti bisa saya secara person bisa saya bantu. Terima kasih karena mungkin sudah siang hampir setengah 2, saya akhirkan dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.